Sayyidina Abu Bakar. Kalau engkau suatu saat, suatu malam ingin menyebuti nama-nama sahabat Nabi, harus membawa istilah ibarat Sayyidina. Itu Abu Bakar, Umar, Uthman itu bukan kawan engkau, bukan teman engkau, sehingga engkau bisa berkata Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Talha itu bukan kawan kita. Sadarlah diri, itu sahabat Nabi yang sudah dapat gelar radhiyallahu anhu. Kita ini apa gelar kita? Apa gelar saya? NCMA. Apa artinya NCMA? Lagi cemas menghadapi apa-apa. Belum bisa saya dapat gelar radhiyallahu anhu, dan tidak ada di antara kita yang bisa mendapat radhiyallahu anhu kecuali kalau dua orang tuanya engkau meridai engkau, baru itu tanda ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sama seperti sahabat Nabi. Intinya setelah Nabi meninggal, barulah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah sebagai presiden 2 tahun. Setelah itu siapa yang maju? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berapa tahun beliau? Sekitar 4 tahun. Di masa beliau menjadi khalifah, presiden waktu itu, datanglah seorang gubernur bernama Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menjadi sebagai gubernur, menerima kertas, menerima buku dari orang Yahudi bahwa di situ ada tulisan intinya dari Yahudi. Lalu di situ tertulis bulan Sya'ban, tapi tidak ada penjelasan bahwa ini di tahun 2024 atau tahun yang lalu, tidak jelas. Dan penerima kertas ini di hari ini apa di hari apa, tidak tahu. Maka Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu duduk bersama Sayyidina Umar. Beliau berkata, wahai Sayyidina Umar, kami malu mendapat kertas SMS, WA dari Yahudi, tapi kita tak tahu ini dapatnya kapan. Maka kita itu minta tolong harus mempunyai kalender. Sebagaimana mereka punya kalender, kami pun harus punya. Bayangkan seorang presiden, beliau duduk kayak gini bersama sahabat-sahabatnya, lalu kemudian beliau bermusyawarah sama masyarakatnya. Kalau sekarang ada orang punya jabatan, apakah dia itu mau bermusyawarah sama masyarakat? Tidak, sombong sekali. Maka maaf, jangan disangka kalau belajar tentang politik itu tidak bagus. Harus belajar supaya engkau tahu langkah-langkahnya apa, dan ini apa, dan ini apa. Tapi yang terjadi di Indonesia yang saya lihat sendiri, kalau ada ustaz bahas tentang politik, langsung semua rakyat berkata, ini ustaz tak bagus. Justru bagus beliau. Kalau beliau tak maju, apakah engkau bisa maju? Bisa kau maju? Tak maju. Maka majulah. Saya lebih suka orang yang bicara tentang politik dan yang orang yang paham, seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ali Hidayat. Kalau mereka tak maju, maka orang yang non-muslim yang akan maju. Benar ya? Benar atau tidak? Nah, belajar ya tentang kalender Hijriah ini supaya kita tahu. Abi Musa Al-Asy'ari, saya tidak orang duduk kayak gini, Nah, duduklah sama sahabat. Lalu Sayyidina Umar berkata, Aminkum indahum ra'i, apakah ada di antara kalian yang punya pendapat? Ada satu orang mengangkat tangan lalu berkata, wahai Sayyidina Umar, kita mulai kalender Hijriah ini dari sejak Nabi lahir. Ditolak pendapat itu. Mengapa? Karena Nabi dari semenjak Nabi lahir sampai usia 40 tahun, yang zina tentang zina, yang khamar tentang khamar, yang makan riba tentang makan riba. Tidak ada perubahan dari semenjak Nabi lahir. Nah, ditolaklah pendapat itu. Pendapat kedua, yaitu adalah kita mulai kalender Hijriah dari semenjak turun wahyu yang pertama, surat Iqra. Apakah setelah tahun-tahun berikutnya ada perubahan dalam kehidupan? Tidak ada.
maka ditolaklah pendapat itu. Pendapat yang ketiga yang diterima oleh Sayyidina Umar. Ada riwayat mengatakan Sayyidina Ali, ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar. Tidak harus kita istilah di situ. Yang penting kita dengar. Riwayat ini mengatakan kita akan mulai kalender Hijriah dari pas Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka disebutlah Sana al-Hijriyah. Dan kita ini, anak-anak pemimpin kita ini harus hafal nama-nama bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mengapa mesti tahu? Karena engkau sebagai muslim. Mengapa mesti hafal? Supaya engkau tahu bahwa ini bulan-bulan mulia. Di antaranya sekarang yaitu adalah bulan Muharram. Ini bulan mulia. Maka Allah kasih promo bagi kita. Di bulan Muharram ini ada promo. Dan Allah itu suka kasih promo. Kalau bulan haji ada promo hari Arafah. Satu amalan saja dalam satu tahun bisa menghapus dua tahun. Dalam satu tahun satu amalan. Hari Arafah pahalanya keutamanya apa? Puasa satu hari bisa hapus 2 tahun. Qablahu wa ba'dahu. Tahun depan, tahun lalu. Kalau hari Asyura apa? Satu amalan. Siapa yang puasa di hari Asyura maka dosa-dosa yang tahun yang lalu itu bisa dihapuskan oleh Allah. Tapi belum tentu bisa dimaafkan, maksudnya dimaafkan, belum tentu bisa dihapuskan oleh Allah. Maka mengapa Nabi itu mengajarkan kita di bulan Ramadan kalau mau berdoa harus membaca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Mengapa Nabi mengajarkan itu? Karena afu dengan maghfirah beda tipis. Kalau maghfirah minta diampuni. Minta apa? Apa artinya maghfirah? Minta diampuni dosa-dosanya. Kalau afu selain diampuni, dihapuskan oleh Allah dari kertas Al-Lauhul Mahfuz. Maka sering-seringlah baca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Apakah boleh saya baca doa itu di bulan-bulan selain bulan Ramadan? Boleh. Bukan artinya itu khusus bulan Ramadan, enggak, tidak ada dalil khusus di situ. Itu bebas, tapi Nabi mengajarkan bulan ini baca ini, bulan ini baca ini, bulan ini baca ini. Nah, setelah amalan yang pertama yang mulia di sisi Allah yaitu adalah puasa. Setelah puasa apa? Ngaji Pak, Quran. Banyak ulama, banyak ustaz-ustaz mengatakan afdal zikir yaitu adalah istighfar, adalah sholawat, adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, adalah al-wirdul latif, adalah ratibul haddad. Memang bagus ini semua, tapi seafdal afdal zikri ba'da tilawatil Quran. Seafdal zikir yaitu adalah Al-Quran. Quran dulu baru zikir yang lain. Kalau engkau zikir yang lain lalu tak baca Quran, macam mana mau masuk surga? Golden base-nya kita di akhirat yaitu adalah Quran. Kalau zikir-zikir yang lain ini, istighfar, subhanallah, walhamdulillah, sholawat, itu untuk mengangkat derajat. Quran ini petunjuk, maka doanya waja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Mau tidak mau ngaji, ngajilah kau, ngaji. Banyak orang yang masya Allah rajin zikir, rajin istighfar, rajin sholawat, tapi tak pernah ngaji. Lalu dia mengaku bahwa dia wali. Wali apa kau? Rata-rata wali Allah itu kalau ngaji luar biasa, khatam berkali-kali. Imam Syafi'i itu berapa kali beliau khatam? Imam Syafi'i yang khatam 60 kali tidak pernah mengaku beliau wali. 60 kali beliau khatam.
kalau engkau mau ingin jadi wali, ya jadilah wali santri saja, wali murid saja. Tidak harus ngaku bahwa engkau ini wali Allah. Tidak harus ngaku wali-wali Allah dulu, tidak pernah ngaku, tapi dilihatkan dari amalannya. Maka pesan saya, kalau ingin engkau dimuliakan oleh Allah, muliakanlah Al-Quran. Ngaji. Ada 5 pilihan dari Nabi, pilihlah satu di antara 5. Kata Nabi, kun aliman, atau muta'alliman, atau mustami'an, atau muhibban, wala takun khamisan fadullah. Apa artinya? Kalau bisa hafal Al-Quran, hafallah. Kun aliman, saya selesai hafal Al-Quran 30 juz di usia 11 tahun. Kayak pikir ini. Saya cerita ini bukan karena uji saya di sini. No. Saya tidak gilo dengan ujian. No. Saya tidak harus untuk saya syekh. Tidak, saya tidak gila. 11 tahun kayak ini saya hafal Quran. Maka pesan saya, wahai bapak-bapak, ibu-ibu, harta paling mahal di dunia ini yaitu adalah mereka. Percuma kau ini banyak uang tapi anak durhaka. Mau? Ibu mau? Bapak mau? Percuma. Maka harta paling mahal ini kalau tidak digunakan sama bapak secara yang benar, secara yang baik, tidak akan bisa. Nanti di usia setelah 15 tahun dia akan ada cara berpikir dengan yang cara lain. Tidak mau dia mendengar. Pasti bapak tahu kan? Pernah jadi anak muda kan? Apalagi tua pak? Pernah kan? Gunakanlah otak mereka ini masih kosong. Tidak ada mikir nikah, tidak ada mikir nambah lagi, tidak ada mikir kejar jabatan, tidak ada gila-gila jabatan, tidak ada kau harus muliakan saya, tidak ada. Yang ada di otak mereka main makan tidur. Benar kan? Maka mereka mudah diisi dengan Quran. Nah, cara cepat menghafal Al-Quran dengan 2 cara. Kalau bapak ibu bisa amalkan 2 ini, saya yakin dan percaya bisa. InsyaAllah anak-anak engkau ini bisa cepat hafal Quran, walaupun bukan anak pondok. Saya ini bukan anak pondok. Saya tadi dengar di sini banyak lulusan Mustafawiyah. Saya cemburu sama mereka karena mereka belajar budak kuning dan segalanya. Saya bukan anak pondok, tapi hafal Quran. Mau baca kitab kuning, ayo. Karena diajari di Mekah, diajari lah semua. Dan cita-cita saya itu tidak mau jadi ustaz, mau jadi pilot. Tahu pilot? Kapten pesawat. Mengapa? Karena saya lahir besar belajar di Mekah. Saya pengen tahu Indonesia ini gimana. Saya berdoa ini, ya Allah, saya pengen terbang ya Allah. Gimana caranya terserah Engkau. Pengen tahu saya Indonesia ini ya Allah. Saya berdoa terus di depan Mu'tazah. Lalu Allah kasih sesuatu yang mulia. Apa? Jadi ustaz lah sekarang. Saya setiap 4 hari keliling Indonesia, pusing-pusing lah. Sekarang di mata ini datang. Besok insya Allah isi di Jakarta. Lalu kemudian ke Klaten. Bapak tahu Klaten? Di mana Klaten? Jawa Tengah. Setelah Jawa Tengah, saya isi ke Cirebon, isi ke Indramayu, isi ke Binjai, isi ke Pagar Alam. Pernah ke Pagar Alam Pak? Pernah? Bayangkan, alam dibakar. Pagar Alam. Kok bisa saya gini-gini? Karena keberkahan Quran. Nah, pesan saya kepada ibu-ibu, kepada bapak, gunakanlah pilih-pilih ini. Ini harta yang paling mahal Pak. Wallahi. Ibu saya, ayah saya itu tidak hafal Quran. Kakek saya tidak hafal. Bukan keturunan kiai saya. Tapi ingat kata Imam Syafi'i apa? Ra'aita ilma sahibuhu karim walau waladatuhu aba'u li'am. Apa artinya? Orang yang selalu menuntut ilmu secara yang benar, secara baik, dia akan menjadi orang baik di sisi Allah dan di sisi orang lain. Tidak ada seorang ustaz di sisi orang dipandang orang itu jelek, pasti benar, benar kan?
Meskipun dia keturunannya tidak baik, tapi setelah dia pasti baik. Itulah arti Imam Syafi'i. Kata-kata Imam Syafi'i, ra'aitul ilmu sahibuhu karim walau waladatuhu abahu bi'am. Intinya, ayah saya itu tidak hafal, ibu saya itu tidak hafal, tapi ibu saya itu pintar. Masya Allah, orang tua saya bisa mempunyai 10 anak. Masya Allah, saya nomor yang ketiga. Adik-adik saya semua hafal. Kok bisa dari orang tua yang tidak hafal, anak-anaknya hafal? Gimana caranya? Orang tua. Yang pertama ibu ini sebagai sekolah. Pendidikan yang pertama yang paling berpengaruh kepada anak, orang tua. Bukan pondok pesantren. Banyak lulusan pondok pesantren tapi jadi setan. Benar kan? Banyak juga yang jadi malaikat. Jangan melihat sisi yang kurang, lihatlah yang baik. Tapi pengaruh orang tua ini paling ngaruh. Siapa yang ngajarin saya untuk belajar Quran? Ibu saya. Dia sambil masak ngaji kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Wada'aka rabbuka kalau tidak sambil ngaji itu berselawat. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil anbiya'i. Ibu-ibu zaman dulu yang ini, meskipun dia bukan keturunan kiai, tapi dia itu berharap anaknya menjadi seorang yang bisa kasih manfaat kepada orang lain. Orang tua itu tidak pernah ada keinginan supaya anak jadi kiai, enggak. Keinginan ayah saya supaya mendapat anak-anaknya dapat ilmu yang bermanfaat. Itulah dan terjadi apa yang terjadi. Nah, ibu inilah ibu saya. Ibu-ibu sama dulu kayak gini. Kalau ibu-ibu sama sekarang sambil masak, apa ini? TikTok kayak gini ya. Silakan guys. Ayo guys. Benar kan? Benar enggak? Itulah ibu-ibu sama sekarang. Ibu-ibu sama sekarang sambil masak nyanyi. Amponi si cunayo. Dijawab sama suaminya sambil rokok kan? Rokok kayak gini. Jadi ahli hisab kan? Orang Indonesia ahli hisab. Kalau saya bukan ahli hisab, saya ahli rukyah. Yang faham Alhamdulillah. Dijawablah sama suaminya. Dijawablah sama suaminya. Keturunan jauh kan jadinya. Itulah tata cara yang pertama supaya anak ini bisa hafal. Orang tua ngaji, ajak mereka ngaji. Nenek saya, ayah saya, setiap hari setelah selesai sholat maghrib, beliau mengumpulkan anak-anaknya kayak gini. Ini nak, kunci pintu rumah, matikan wifi, mati HP. Sini semua, ayo ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil, adna qumil laila illa qalila, lanjutlah, nisfahu aw inqus minhu qalila, lanjutlah, aw zid alayhi wa Qur'an tartila, lanjutlah, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inilah orang tua zaman dulu, orang tua zaman sekarang tak paham apa artinya pendidik anak. Sangka pendidik anak cuma kasih makan, minum, tempat tidur. Pendidik anak itu bukan artinya itu. Pendidik anak itu harus diajarkan untuk ngaji. Dululah saya tanya kepada bapak, minta tolong jujur. Ibu, pernah
Pernahkah engkau duduk sama anak yang ini ngaji dari maghrib ke isya? Pernah? Pernah enggak? Tidak pernah. Jangan. Maka minta tolonglah, baliklah dari sini, ngajilah sama anak. Tata cara yang kedua supaya umil-umil ini bisa hafal. Gimana? Sering mendengar. Anak-anak ini hafal lagu-lagu TikTok loh. Mau saya tes supaya ibu tahu. Bro, guys, kerjasama yuk. Terpesona aku, terpesona memandang wajahmu yang manis. Bukan cuma mereka yang hafal, bapak-bapak pun hafal. Kita bikin romantis. Hafalnya? Itulah tabiat manusia. Apa yang dia dengar bisa cepat hafal. Benar kan? Nah, maka Quran turun kayak gini. Quran itu tak turun Iqra langsung baca. No. Dengar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diulang hampir 3 kali. Iqra, ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari, Iqra, ma'ana biqari. Apa artinya? Yaitu adalah kalau dengar bacaan Al-Quran diulang 3 kali. Diulanglah 3 kali. Tak hafal satu ayat ini, diulang 3 kali. Paling ini supaya hafal. Tata cara supaya anak ini cepat hafal Quran. Pertama, orang tua kerjasama. Kita tolong dari maghrib ke isya HP ini dimatikan. Sejenak saja. Matikanlah HP ini. Nah, lalu kemudian dululah sama anak-anak. Ayah saya, nenek saya sampai sekarang di Mekah dari maghrib ke isya kumpulkan anak-anak dan cucunya. Kami berapa cucu? 55. Masya Allah, 55 cucu-cucu semua. Sini bro, ngaji. Nah, siapa tak ngaji tak tutup lah ngaji. Nah, itulah harus keras dalam pendidikan supaya anak ini bisa jadi orang yang soleh. Benar kan? Nah, yang kedua harus sering mendengar. Minta tolong. Ini pesan saya terakhir. Anak ini sebelum 15 tahun engkau bisa pegang, bisa diarahkan, bisa diajarkan. Setelah 15 tahun saya tantang engkau. Bisa tak? Tidak bisa. Sudah agak miring. Maka kita tolong didikan yang baik, tanam tanaman yang baik supaya dia bisa hafal Quran dan tidak ada kehidupan seorang yang hafal Quran kehidupannya sulit, susah, banyak hutang, banyak kredit, makan riba, makan harta orang, tidak ada. Rata-rata orang yang sering ngaji kehidupannya itu tenang, bahagia, urusannya lancar, bahkan istrinya cantik. Selain itu bisa kita lagi. Benar kan? Nah, yang pertama amalan yang mulia di sisi Allah yaitu adalah puasa. Setelah puasa, Quran harus ngaji. Ngaji. Jangan cuma zikir, jangan cuma sholawat, jangan cuma istighfar. Itu mengangkat derajat doang. Ngaji, bertajuk, waj'alhu lana imaman wa hudan wa nuran wa rahmah. Buktinya jelas. Kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Macam mana mau tahu jalan surga kalau tidak pernah ngaji? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak akan tahu kalau tidak pernah ngaji. Nah, amal di antara 5 kalau bisa hafal Quran, hafal. Tidak bisa hafal Quran, belajar membaca. Walaupun bacaannya baca-baca, itulah artinya al-muta'alliman. Seumpamanya apa bacaannya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam. Nasrah laka sadrak. Allah wada'na anka wisrak. Tak apa. Pahala engkau ini 2 dibanding saya yang sudah lancar. Itu dari Allah hadiah promo supaya engkau ngaji. Allah itu juga kasih promo, tapi kita itu tidak peduli dengan promo-promonya. Kapan kita mendekati Allah? Kalau sakit, kalau sulit, kalau susah, baru kita ingat.
Tapi giliran Allah kasih selebihnya kita lupa sama dia. Itulah artinya fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizquhu atau faqadara 'alaihi rizquhu, disempitkan, disusahkan, dikasih ujian sedikit, apa dia berkata? Fa yaqulu rabbi ahanan. Kenapa Allah puji saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Sampai dia bersangka buruk terhadap Allah. Benar kan? Orang yang jauh dari Al-Quran akan mendapat 3 ujian. 3 ujian ini ngeri. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Kedua, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Ketiga, wa lahum adanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi sudah dikincingkanlah sama setan, ditutuplah, dikincingkan oleh setan. Tidak tahu membedakan mana suara azan, mana suara gonggongan anjing, malah dia menyamakan 2 suara ini. Itu azab dari Allah. Walahum a'yunun la yasma'una biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia tidak pilihan bahwa di sini ada kajian, bahwa di sini ada masjid, bahwa di sini ada kumpulan saleh. Memang punya mata, tapi Allah cabut nuraninya, cabut cahayanya. Waspada. Engkau yang tahu hati ini gelap apa hitam. Engkau yang akan tahu. Gimana cara dia tahu? Bukalah Al-Quran. Kalau buka Al-Quran, muncul perasaan ngantuk, malas, bosan, 1 kali, 2 kali, 3 kali wajar. Tapi kalau setiap pegang Al-Quran, setiap buka Al-Quran yang ini, atau setiap buka Al-Quran baru buka langsung HP, atau setiap buka Al-Quran tiba-tiba kau keluar sibuk dengan Al-Quran, itu tanda Allah itu sudah malas. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum 'adzabun alim. Mudah-mudahan kita selamat ya Allah. Ngaji, ngaji, ngaji. Tak bisa hafal, belajar membaca. Tidak bisa belajar membaca, maka mendengar. Kamu mustami'an, sering-sering mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhan laili idza saja. Kalau tidak mau mendengar sama sekali, tidak mau hafal Quran, tidak mau belajar membaca, tidak mau mendengar, pilihlah yang keempat, al-muhibban. Dekatilah hati Quran, bantulah program-program Al-Quran. Jangan diejek-ejek. Tidak bisa menjadi satu di antara 4 ini. Pilihlah yang keempat. Matilah kenapa? Wala takun khamisan fatuhlah. Itulah kata Nabi. Tidak mau ngaji sama sekali dalam kehidupan, tenang aja, tidak harus. Tapi akan ada saatnya kita ngaji bersama dengan Ustaz Yusuf Badawi. Beliau yang memimpin nanti insyaAllah. Tiba-tiba ada orang meninggal kan? Siapa yang meninggal? Ustaz Agus. Oke, kita bikin tahlilan. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia baik terhadap kita akan mengirim Al-Fatihah saja ini. Al-Fatihah. Tapi kalau dia pernah mengganggu kita gimana cara mengirim Al-Fatihah? Harus tahu rasa. Baik-baiklah kau. Kalau siapapun, nah itulah tidak bisa
Pilih satu di antara lima ini. Tak bisa hafal, belajar membaca. Tidak bisa belajar membaca, mendengar ataupun mendengar. Harus jadi di antara satu ini. Nah, itu tentang Quran. Amalan yang mulia di sisi Allah selain puasa, ngaji, selain ngaji, istighfar, zikir, sedekah. Itu semua amalan-amalan yang mulia. Pilihlah satu di antara lima-lima ini. Mudah-mudahan semua yang ada di sini insyaallah bisa menjadi seorang yang mulia di sisi Allah dan di sisi orang-orang lain. Amin ya rabbal alamin. Maafin saya kalau saya ceramah tadi agak keras, agak pahit sedikit, tapi ini nasihat untuk diri sendiri dan untuk jemaah supaya kita ini menjadi ahli surga. Tidak lain, tidak mungkin. Cara menjadi ahli surga yaitu adalah dengan cara ngaji, sering-sering ngaji, baca Al-Quran itu. Jangan disisihkan. Saya ini, masya Allah, masjid ini besar, Muhammad. Quran ini jangan sampai cuma hanya ditaruh di sini sampai bertemu. Baca. Abang-abang yang datang di sini kan satu halaman saja cukup. Tidak bisa satu halaman, satu ayat saja. Satu ayat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Okey tak? Okey Pak? Okey Ibu? Itu pesanan saya kepada diri sendiri. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Setelah ini Ustaz Muhammad akan mengajak kita untuk beramal. Barangkali dengan amalan yang tersebut kita dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli Al-Quran. Dan Allah itu punya keluarga di bumi ini. Siapa keluarga Allah? Ahlullahi hum ahlul Quran wa khassatuh. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz.